Iya nggak apa-apa. Kamu lebih memilih Terbatas ruang dan penafsiran. waktu. Dia kan Kamu lebih memilih penafsiranmu daripada penafsiran gereja, nggak apa-apa. Tuhan akan jadi hakimmu di pengadilan nanti. Jadi kamu siap-siap aja bertanggung jawab dengan tafsirmu itu. Kalau kamu tetap memilih tafsirmu. Jadi biar Tuhan yang mengadilimu nanti di hari pengadilan ya. Dalam video ini, Elia Miran membahas dengan jelas dan sederhana berdasarkan firman Tuhan. Sehingga kita bisa memahami kebenaran tanpa kebingungan. Penjelasan ini penting untuk memperkuat iman dan meluruskan pemahaman yang keliru. Tonton sampai akhir agar tidak salah mengerti. Dan biarlah firman Tuhan menuntun kita kepada kebenaran. Silakan Emmanuel. mau yang itu dong, nggak apa? Kan kakak pernah bilang tuh apa kalau Yesus, jangan menyamakan Yesus dengan Bapa Hmm. karena Yesus tidak sama dengan Bapa. Sesat. Kalau itu kalau nggak salah kakak pas bantah Pak Stephen Tong kah? Enggak. Kamu langsung mau tanya apa? Langsung tanya aja. Iya, bagaimana pernyataannya kakak itu Yesus bukan Bapa. Kalau Yesus Yesus nggak boleh disamakan sama Bapa. Kakak Eli pernah menyatakan seperti itu. Ya Yesus bukan Bapa, Yesus itu ya firman, bukan Bapa. Lalu sementara tadi kakak Eli bilang Yesus sama Bapa sama Roh sama. Sama hakikatnya Tuhan bukan juga. sama hakikatnya bukan sama ininya, sama realitanya. Tubuh Tapi dan roh nggak- saya, tubuh dengan firman saya itu sama-sama manusia, tetapi beda realita. Tubuh ya tubuh, firman ya firman, tapi sama manusia, satu Betul. manusia. Maka Betul, tapi yang Yesus sesat bagaimana berarti? yang sesat yang mengatakan Yesus adalah Allah Bapa, itu sesat. Maksudnya sesat itu berarti kan tidak boleh atau tidak boleh mengatakan Yesus adalah Allah Bapa. Ya memang bukan, Yesus memang bukan Allah Bapa. Tapi Yesus adalah firman-Nya Allah Bapa. Bukannya firman itu Allah Bapa itu juga bersama-sama, kan mereka bersama-sama roh. Seperti udara kan dimanapun dia nggak akan terpisah. Udara kan seperti begitu. Menurut saya sih begitu. Ya menurutmu tidak ada pentingnya menurutmu brother. Menurut saya menurutmu itu nggak ada pentingnya. Kita harus tunduk kepada ajaran yang mula-mula. Bapa, Firman dan Roh Kudus hakikatnya adalah satu, yaitu Allah. Tubuh dan firmanmu itu apakah sama? Tidak. Beda. Tetapi sama-sama manusia. Tapi apakah ada dua manusia? Tidak ada, hanya ada satu manusia. Tubuh firmanmu, tubuh pikiranmu dan rohmu. Ada tiga. Tubuhmu bukan pikiranmu, pikiranmu bukan rohmu. Tapi hanya ada satu manusia, yaitu kamu satu manusia. Maka tubuh dan firmanmu dan rohmu sama-sama hakikatnya manusia, tapi berbeda realita. Nah, Bapa, firmannya dan rohnya adalah Allah, tetapi ada tiga realita. Karena Bapa sang sumber itu adalah Allah, maka firmannya Bapa pastilah Allah dan rohnya Bapa pastilah Allah, yaitu Roh Kudus. Jadi jangan pakai menurut saya. Enggak, saya nggak menurut saya. Maksudnya firmannya Allah berarti firman Yesus kan firmannya Allah. Berarti Allah Bapa. Ya Allah itu apa? Allah itu kan hakikat. Bapa itu realita. Kalau kamu bilang firman adalah Allah, berarti firman adalah Allah Bapa, itu sudah salah. Firman adalah Allah, tetapi firman bukan sang Bapa. Karena Allah itu adalah hakikatnya dan Bapa itu adalah realitanya. Sama seperti hakikatmu adalah manusia dan realitamu adalah tubuh, firman dan roh. Dia hakikatnya Firman bukan adalah sang Bapa. Firman bukan sang Bapa, firman adalah Allah. Hakikatnya adalah Allah, tapi bukan sang Bapa. Bapa itu adalah realita. Begitupun Roh bukan sang Bapa. Bukan. Roh adalah realita, bukan sang Bapa.
Itu adalah prinsip hidup. Kalau Roh Kudus itu prinsip. Bukan satu kesatuan itu, makanya bisa dibilang Sang Bapa itu bisa Sang Bapa itu karena ada firman dan roh. Kamu belajar itu dari mana? Menurutmu? Ya karena di setiap perjanjian lama Tuhan tidak pernah menampakkan diri, yang ada cuma firman-Nya saja. Firman itu ada, terang itu ada, makanya di situ Bapa ada di situ, termasuk pada saat pembaptisan Yesus Itu, kan itu kan Bapa menampakkan diri dengan tafsiranmu. Itu kan tafsiranmu. Kamu pikiran saya sih. Loh, Karena jadi itu dari siapa? Ya, saya tanya, itu tak yang kamu katakan itu dikemukakan oleh siapa? kan nabi-nabi sebelumnya kan bertemu dengan Tuhan kan melalui firman Nah, Tuhan. iya, yang kamu katakan sekarang ini itu kamu kemukakan itu pendapat siapa? Pendapat saya. Ya udah, berarti itu kan tafsirmu. Makanya saya katakan Berarti saya nggak- tanpa firman dan roh Bapa tetap ada. tanpa firman, Bapa itu nggak mungkin tanpa firman dan roh, karena itu nggak bisa terpisah. Makanya itu saya bilang sama seperti roh dan tubuh, sama seperti roh dan pikiranmu nggak mungkin terpisah dengan tubuhmu. Agar itu, kamu satu manusia, satu hakikat manusia, tubuh, firman dan rohmu itu harus satu. Tanpa firman dan tanpa roh ya kamu nggak manusia. Maka berarti maka cocok firman adalah Bapa, roh adalah Bapa. Cocok dong. tubuhmu apakah firmanmu? Firmanmu apakah tubuhmu? Oh, kalau manusia kan ada wujudnya, Kakak. Tapi kalau roh Ya, kan tidak ada wujudmu. wujudnya. Iya, roh Wujudnya itu Tuhan tuh tidak ada pribadi, jadi nggak bisa adalah dibedakan. roh itu. Allah adalah roh itu, artinya dia itu tidak seperti apa-apa. Itu doang, Allah adalah roh. Bedakan Allah adalah roh dengan roh Allah. Roh Allah itu adalah hidupnya Allah. Allah adalah roh itu wujudnya Allah yang tidak seperti apapun. Bukannya wujud itu berupa, ada kelihatan wujud. Kalau kita bilang wujud kan wujud terlihat. Ya, dia wujudnya tidak kelihatan. Tidak berwujud menurut saya sih. Ya memang dia tidak berwujud seperti apa-apa, tapi pembahasannya disebut wujud. Ya wujudnya tidak seperti apa-apa. Makanya dia dikatakan tidak terhampiri dan tidak seperti apa-apa. Dan dia menyatakan dirinya melalui firman-Nya yang menjadi manusia. Dan dia menghidupkan segala sesuatu melalui rohnya. Rohnya itu hidupnya, nafasnya. Nafas ilahi itu. Nah, jadi Allah yang esa itu adalah Sang Bapa itu. Dan di dalam diri Sang Bapa ini, dia memiliki firman. Dan itulah Yesus. Dan di dalam Sang Bapa ini juga dia memiliki roh. Yang oleh roh itu dia menghidupkan segala sesuatu. Jadi Bapa ini adalah al-wujud dari Allah yang esa itu, yang tidak seperti apa-apa itu. Firman ini adalah pikiran atau ilmunya Sang Bapa itu. Dan Roh Kudus itu adalah rohnya Sang Bapa itu. Maka kalau Bapa ini hakikatnya adalah Allah, maka firman yang adalah Yesus ini pastilah Allah, dan rohnya yang adalah Roh Kudus itu juga pastilah Allah, tapi tidak ada tiga Allah, hanya ada satu Allah. Jadi Yesus itu bukan Allah Bapa, tapi hakikatnya sama dengan Sang Bapa karena dia berdiam di dalam Bapa. Sama seperti firman saya bukan tubuh saya, tapi firman saya adalah manusia karena tubuh saya manusia, sebab firman saya berdiam di dalam tubuh saya. Wujud saya adalah tubuh saya, maka wujudnya Allah itu adalah Sang Bapa itu yang tidak seperti apa-apa itu. Bedanya dia tidak terhampiri, saya terhampiri. Berarti yang tidak terlihat itu bisa tidak menyatu. Jangan konfrontasikan ke sana, itu udah tafsirmu tuh udah lain. Bukan masalah satu menyatu. Tidak, kalau tubuh manusia kan berbeda-beda. Kalau tubuh ya ada kelihatan, firmannya beda, kata-katanya beda, rohnya beda. Itu bisa terpisah memang. Tapi kalau Tuhan kan udah nggak kelihatan, udah berbentuknya udah nggak terlihat. Jadi rohnya ya udah
Rohnya itu ya Tuhan itu sendiri, rohnya itu ya Bapa itu sendiri, rohnya itu firman itu sendiri. Firman itu Bapa itu sendiri juga. Maksudnya bersama-sama tidak terlihat. Mereka kayak udara begitu, tidak ada batasan buat Tuhan, buat zat itu. Menurut saya seperti itu. Tidak ada batasan biar Ya kamu, ya Tuh. itu kan kamu bilang menurut saya, nggak apa-apa kalau itu menurutmu, tapi itu kan menurutmu. Saya bilang Tidak, karena saya memang tidak kan katanya peduli. Saya tidak Tuhan memang peduli tidak dengan terbatas. menurutmu itu. Iya nggak Alkitab apa-apa. juga begitu. Kita sudah sampaikan ajaran yang benar dari gereja perdana. Kalau kamu mau tafsirkan sendiri nggak apa-apa. Kamu Itu akan bukan tafsir dihakimi. sendiri, tapi Kamu memang akan, Tuhan kan tidak terbatas. iya nggak apa-apa. Kamu lebih memilih Terbatas ruang dan penafsiran. waktu. Dia kan Kamu lebih memilih penafsiranmu daripada penafsiran gereja, nggak apa-apa. Tuhan akan jadi hakimmu di pengadilan nanti. Jadi kamu siap-siap aja bertanggung jawab dengan tafsirmu itu. Kalau kamu tetap memilih tafsirmu. Jadi biar Tuhan yang mengadilimu nanti di hari pengadilan ya. oke, baik. Terima kasih. Kita naikkan lagi ya. Yang bebal-bebal itu saya serahkan kepada Allah saja. Yang merasa pintar, yang merasa bisa membuat ajaran sendiri ya silahkan aja. Ya, orang seperti itu nggak mau belajar tapi mau mengajar. Ya, biar Tuhan yang akan mengadili dia nanti. Ini siapa ini? Ya, silakan Omar. Selamat malam. Malam. Iya, silakan. Mau Aku tanya apa, Pak? muslim, pencet. Nggak apa-apa, mau tanya apa? Apa ya? Ini judulnya Yesus adalah Allah gitu ya. Iya, Yesus adalah Allah. Ya, coba jelasin, aku dengerin aja. Yesus adalah Allah. Yesus adalah sang penguasa. Yesus adalah firman-Nya Allah yang adalah Allah itu. Allah itu adalah hakikat, Allah itu adalah kodrat. Dan Yesus itu dalam realitanya dia adalah firman-Nya Allah, Sang Bapa. Maka dia adalah Allah. Karena dia berdiam di dalam Bapa yang adalah Allah itu, maka Yesus juga adalah Allah. Gitu ya? Ya, siap. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjutkan. Edis berdebat dengan MP, nggak apa-apa lah. Saya sudah serahkan si Edis tuh kepada Allah. Biar dia dengan klaim-klaimnya yang tidak berguna itu untuk buat ajaran sendiri. Silahkan. Dia ditegur banyak apologet, nggak mau dengar, angkat tangan. Biarkan dia dengan Tuhan. Ya, dia merasa dia mampu meninggalkan ajaran gereja. Ya udah. Saya tidak urus lagi dia itu. Silakan IM. Oh ini enggak ada ya. Kita lanjutkan. Silakan NS. Selamat malam. Oh ampun. Ada yang mau ditanya, Pak? Gak ada ya. Oke, kita lanjutkan yang lain ya. Silakan LPH. Halo? Nggak ada juga. Lanjutin ke yang lain ya. Malam Kak Elia.
Ya silakan. Mau tanya apa Pak? eh di ada ajaran saya tahu Kak. Hah? Saya dengar itu Tuhan Ibu itu ada nggak Kak sebenarnya? Mereka sering bilang ada Tuhan Ibu yang datang di zaman sekarang. Betul nggak itu Kak? Enggak ada itu. Tuhan Ibu itu ajaran sesat itu. Mereka bilang Roh Kudus itu Tuhan Ibu. Itu biasanya ajaran dari Korea sama dari Tiongkok. Dari Tiongkok ya? Heeh. Iya benar Kak, dari Tiongkok juga. Cuman mereka klaim itu ajaran Kristen itu berasal dari sana Kak. Banyak orang-orang yang terpengaruh gitu loh. Jadi saya harap ke kakak kalau misalkan ada kesempatan untuk menyampaikan ke orang-orang kalau ajaran seperti itu ajaran benar ya, kakak bilang itu udah sesat ya, nggak salah ya Kak. Memang kakak bertanggung jawab lah bilang itu memang ajaran sesat lah ya, seperti begitu. Enggak ada itu Tuhan Ibu. Begitu ya. Heeh. Oke Kak, makasih Kak ya. Ya. Oke, yuk Kak. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan iman kita semua. Jika saudara diberkati melalui video ini, silakan like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi supaya saudara tidak ketinggalan pengajaran firman Tuhan berikutnya. Mari kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati.